Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk seluruh pemirsa setia channel FJR Gemilang dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan semangat hidup yang terus menyala setiap hari. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak tayangan ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, terutama bagi Anda yang sudah berusia di atas 40 tahun, atau mungkin sudah memasuki masa pensiun. Ini adalah pengetahuan yang bisa menyelamatkan hidup Anda dan keluarga Anda dari dua musuh besar yang selama ini diam-diam mengintai tubuh kita. Pernahkah Anda bangun tidur dan tiba-tiba leher bagian belakang terasa kencang, berat, seolah ada beban yang menekan dari dalam? Atau mungkin ketika baru saja melangkahkan kaki dari tempat tidur, jempol kaki terasa seperti ditusuk ribuan jarum panas, ngilu, dan bahkan untuk berjalan saja rasanya menyakitkan sekali. Banyak orang mengira itu hanya pegal biasa, salah posisi tidur, atau efek dari kelelahan setelah bekerja. Mereka berpikir, nanti juga hilang sendiri kalau diolesi minyak gosok atau diberi pijatan ringan. Tapi tahukah Anda, anggapan itu bisa jadi kesalahan paling fatal dalam hidup seseorang? Saya ingin Anda berhenti sejenak dan benar-benar memperhatikan. Gejala yang Anda anggap sepele itu bisa jadi adalah alarm darurat dari tubuh Anda. Sebuah sirene peringatan yang sedang meraung-raung tanpa suara, memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri Anda. Ada dua pembunuh senyap yang sedang bekerja diam-diam, menggerogoti kesehatan Anda dari dalam tanpa Anda sadari. Dan jika dibiarkan, dua musuh ini bisa mencuri kebahagiaan Anda, bahkan merenggut nyawa Anda kapan saja. Nama kedua musuh itu adalah kolesterol tinggi dan asam urat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Siska, seorang dokter yang telah lebih dari 20 tahun berpraktik di bidang penyakit metabolik, termasuk kolesterol dan asam urat. Selama bertahun-tahun, saya sudah menangani ratusan bahkan ribuan pasien. Saya sudah melihat banyak air mata penyesalan dari mereka yang dulu mengabaikan gejala ringan. Saya juga telah menyaksikan banyak keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai hanya karena terlambat bertindak. Ada yang terkena stroke mendadak, ada yang serangan jantung tanpa gejala, dan ada pula yang harus menanggung nyeri hebat di sendi karena asam urat yang sudah parah. Namun di balik semua kisah pilu itu, ada satu hal yang membuat saya yakin untuk terus berbicara kepada Anda semua hari ini, yaitu kenyataan bahwa banyak kasus sebenarnya bisa dicegah sejak dini, asal kita mau memahami tanda-tanda tubuh kita dan memulai langkah sederhana dari sekarang. Karena itu, pada kesempatan ini, saya tidak akan berbicara dengan istilah medis yang sulit dimengerti. Tidak ada istilah asing seperti hiperlipidemia atau hiperurisemia. Hari ini saya akan berbicara dengan bahasa yang sederhana, dari hati ke hati, sebagai seorang dokter, sebagai seorang teman, dan sebagai seseorang yang ingin Anda semua hidup sehat dan bahagia hingga usia senja. Saya akan membongkar sebuah rahasia yang sebenarnya bukan rahasia sama sekali. Rahasia yang sudah lama dikenal oleh nenek moyang kita, terbukti secara turun-temurun, dan kini mulai mendapat perhatian dalam dunia medis modern. Sebuah solusi alami yang mungkin sudah ada di dapur Anda saat ini juga. Rebusan ajaib dari 3 bahan sederhana yang kekuatannya luar biasa dalam membantu melawan kolesterol dan asam urat. Tapi sebelum kita membahas resepnya, Anda harus memahami dulu siapa sebenarnya musuh yang sedang kita hadapi. Karena tanpa memahami akar masalahnya, resep itu tidak akan berarti apa-apa. Mari kita mulai dengan pembunuh senyap pertama, yaitu kolesterol tinggi. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti pipa air di rumah. Agar air bisa mengalir lancar, pipa itu harus bersih dan bebas dari kerak. Nah, kolesterol jahat atau yang sering disebut LDL, bekerja seperti kerak lemak dan lumpur yang menempel di dinding pipa itu. Dari mana asalnya? Dari makanan yang selama ini kita nikmati tanpa sadar, seperti gorengan yang gurih, sate kambing dengan lemak yang meleleh di mulut, jeroan seperti paru dan usus, serta makanan bersantan yang kental. Semua itu jika dikonsumsi berlebihan akan menimbulkan endapan lemak di dalam pembuluh darah. Awalnya memang tidak terasa apa-apa. Sama seperti pipa air yang kotor, aliran masih bisa berjalan. Tapi seiring waktu, tumpukan lemak itu semakin menebal dan membuat saluran darah menjadi sempit. Akibatnya, jantung Anda harus bekerja lebih keras untuk memompa darah agar bisa melewati celah sempit tersebut. Tekanan darah pun naik. Tubuh mulai kekurangan oksigen, kepala terasa berat, leher terasa tegang, tangan dan kaki mulai sering kesemutan. Dan yang paling berbahaya, semua itu terjadi perlahan tanpa tanda yang jelas. Hingga suatu hari, potongan lemak itu pecah dan menutup pembuluh darah sepenuhnya.
Jika penyumbatan terjadi di pembuluh darah jantung, maka yang terjadi adalah serangan jantung. Rasa sakit di dada yang hebat, napas sesak, dan dada seperti ditindih beban berat. Jika penyumbatan terjadi di pembuluh darah otak, maka itulah yang disebut stroke. Separuh tubuh bisa mendadak lumpuh, bicara peluh, atau bahkan tidak sadarkan diri. Semua terjadi dalam hitungan detik tanpa peringatan. Itulah mengapa kolesterol disebut sebagai pembunuh senyap. Ia datang tanpa suara, tapi menghancurkan segalanya. Sekarang, mari kita bahas temannya yang tidak kalah berbahaya, yaitu asam urat. Kalau kolesterol ibarat lumpur lemak yang menumpuk di pipa, maka asam urat bisa digambarkan seperti pecahan kaca yang menusuk dari dalam sendi. Asam urat berasal dari zat bernama purin. Purin ini banyak ditemukan pada makanan yang sangat lezat, seperti daging merah, organ dalam, makanan laut seperti udang, kerang, dan sarden, serta sayuran tertentu seperti bayam dan melinjo. Dalam jumlah kecil, purin tidak berbahaya karena tubuh akan membuang sisa purinnya melalui air kencing. Namun jika asupan purin terlalu banyak atau fungsi ginjal sudah mulai menurun, maka sisa purin ini tidak terbuang dengan sempurna. Ia menumpuk di dalam darah, lalu membentuk kristal-kristal tajam yang mengendap di persendian. Disinilah bencana dimulai. Kristal itu menusuk-nusuk sendi dari dalam, menyebabkan peradangan, nyeri hebat, pembengkakan, dan rasa panas. Biasanya menyerang jempol kaki, tapi bisa juga lutut atau pergelangan tangan. Banyak pasien saya menggambarkan rasanya seperti disayat pisau atau terbakar dari dalam. Bahkan ujung selimut yang menyentuh pun terasa menyakitkan. Yang lebih mengerikan, jika kadar asam urat terlalu tinggi dan dibiarkan lama, kristal itu bisa membentuk benjolan keras di bawah kulit yang disebut tofi, dan bahkan bisa mengendap di ginjal, menyebabkan batu ginjal dan kerusakan permanen. Inilah alasan mengapa saya menyebut kolesterol dan asam urat sebagai duo maut. Sebagai dokter, saya tidak melarang obat-obatan medis. Obat dari dokter adalah penyelamat hidup, terutama bagi yang sudah terdiagnosis tinggi kolesterol atau asam urat. Namun saya juga percaya bahwa tubuh memiliki kemampuan untuk membantu dirinya sendiri jika diberi nutrisi dan dukungan yang tepat. Karena itu, di bab berikutnya saya akan membahas secara detail 3 bahan sederhana yang bisa membantu Anda membersihkan darah dari kolesterol, menurunkan kadar asam urat, serta membantu tubuh bekerja lebih optimal. Tetaplah bersama saya. Karena apa yang akan Anda dengar bisa menjadi langkah kecil yang mengubah hidup Anda selamanya. Pemirsa setia channel FJR Gemilang, pada bab sebelumnya kita sudah mengenal 2 musuh besar dalam tubuh, yaitu kolesterol tinggi dan asam urat. Kini saatnya kita masuk ke bagian yang lebih menarik, yaitu bagaimana cara alami untuk melawan kedua musuh itu. Kita akan mulai dari bahan pertama yang sangat sederhana, sering digunakan di dapur, tetapi jarang disadari manfaat dahsyatnya bagi kesehatan tubuh. Bahan itu adalah daun salam. Sebagian besar dari kita mengenal daun salam hanya sebagai pelengkap bumbu dapur. Kita menambahkannya ke dalam masakan seperti sayur lodeh, rendang, atau opor untuk menambah aroma. Namun, siapa sangka, di balik aromanya yang khas, daun hijau ini menyimpan kekuatan luar biasa yang bisa membantu membersihkan pembuluh darah, menurunkan kolesterol, dan membantu kerja ginjal dalam membuang asam urat. Daun salam bukan sekadar penyedap masakan, tetapi bisa disebut sebagai obat alami yang Tuhan tanamkan di sekitar kita. Mari kita bahas dari sisi kolesterol terlebih dahulu. Di dalam daun salam terkandung senyawa aktif bernama flavonoid dan tanin. Flavonoid bekerja seperti sabun pembersih alami di dalam tubuh. Ia membantu mencegah oksidasi kolesterol jahat atau LDL. Proses oksidasi inilah yang membuat kolesterol menjadi lengket dan mudah menempel di dinding pembuluh darah. Jika oksidasi ini dicegah, maka kolesterol akan tetap mengalir dalam bentuk cair dan tidak menimbulkan kerak. Artinya, pembuluh darah kita akan tetap bersih, licin, dan aliran darah menjadi lancar. Bayangkan, 1 lembar daun yang sering kita abaikan bisa membantu menjaga kelancaran darah yang mengalir ke seluruh organ penting tubuh seperti jantung, otak, dan ginjal. Selain flavonoid, daun salam juga mengandung tanin, yaitu zat alami yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Tanin bekerja untuk melawan peradangan ringan dalam tubuh yang sering disebabkan oleh pola makan tidak sehat dan stres oksidatif. Dengan kata lain, daun salam tidak hanya membersihkan, tapi juga memperbaiki dan menenangkan jaringan pembuluh darah yang mungkin sudah teriritasi oleh kolesterol jahat. Sekarang, mari kita lihat peran daun salam terhadap asam urat. Dalam dunia medis, daun salam dikenal memiliki efek diuretik alami. Diuretik artinya membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan dan racun melalui air seni.
Ketika ginjal bekerja lebih efisien, maka proses penyaringan darah pun berjalan lebih lancar. Kristal asam urat yang menumpuk di dalam darah akan lebih mudah larut dan keluar bersama urin. Ibaratnya seperti menyapu debu yang menumpuk di lantai. Daun salam membantu menyiram dan mengangkat kotoran itu keluar dari tubuh. Beberapa penelitian herbal modern juga menunjukkan bahwa ekstrak daun salam mampu menurunkan kadar asam urat dalam darah secara bertahap. Hal ini karena daun salam mengandung komponen yang membantu menghambat enzim pembentuk asam urat, sehingga produksinya tidak berlebihan. Ini membuatnya menjadi pilihan alami yang sangat aman untuk penderita gout atau nyeri sendi akibat asam urat. Saya ingin Anda membayangkan sesuatu yang sederhana. Bayangkan tubuh Anda seperti rumah. Pembuluh darah adalah pipa air yang mengalir ke setiap ruangan. Kolesterol adalah kerak di dinding pipa, sedangkan asam urat adalah pasir halus yang menyumbat saluran pembuangan. Daun salam di sini bertindak sebagai air sabun hangat yang membantu meluruhkan kerak dan mengalirkan pasir itu keluar. Perlahan tapi pasti, sistem di dalam rumah kembali bersih, air mengalir lancar, dan tidak ada lagi sumbatan yang menyebabkan kerusakan. Namun perlu diingat, khasiat luar biasa ini tidak akan terasa hanya dengan menambahkan daun salam dalam masakan sesekali. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, daun salam perlu diolah dengan cara yang tepat dan dikonsumsi secara rutin dalam bentuk rebusan. Caranya pun sangat mudah dan tidak membutuhkan alat khusus. Siapkan 10 lembar daun salam segar, cuci bersih, lalu rebus dalam 4 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Setelah itu, biarkan hangat dan minum pagi hari saat perut kosong serta malam sebelum tidur. Kombinasi waktu minum ini sangat penting karena di pagi hari tubuh siap menyerap zat aktif secara maksimal, sementara di malam hari tubuh melakukan proses perbaikan alami. Beberapa pasien saya yang rutin meminum rebusan daun salam selama 2 minggu melaporkan perubahan nyata. Tekanan darah mereka menjadi lebih stabil, rasa kaku di leher mulai berkurang, dan tubuh terasa lebih ringan. Bagi yang memiliki kadar asam urat tinggi, keluhan nyeri pada jempol kaki atau lutut juga mulai mereda. Memang, perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam. Tapi dengan disiplin dan ketekunan, tubuh akan merespons perlahan dan menyesuaikan diri menuju keseimbangan yang lebih baik. Salah satu kisah yang cukup membekas di ingatan saya adalah tentang seorang bapak berusia 62 tahun dari Magelang. Ia datang dengan keluhan sendi lutut yang bengkak dan nyeri luar biasa. Ia sudah mencoba berbagai salep dan obat nyeri, namun rasa sakit selalu kembali. Setelah kami lakukan pemeriksaan, kadar asam uratnya jauh di atas normal. Saya sarankan untuk tetap melanjutkan obat dari dokter, namun saya juga menyarankan ia menambahkan rebusan daun salam ke dalam rutinitas hariannya. 2 minggu kemudian, ia kembali dengan senyum lega. Bengkak di lututnya berkurang, dan ia sudah bisa berjalan tanpa tongkat. Ia bilang, rasanya seperti mendapat hidup baru. Pengalaman itu menjadi pengingat bagi saya bahwa kekuatan alam kadang lebih dekat dari yang kita kira. Daun salam yang tumbuh di halaman rumah atau yang dijual murah di pasar tradisional, ternyata bisa menjadi alat bantu yang luar biasa untuk kesehatan tubuh jika kita tahu cara memanfaatkannya dengan benar. Tidak perlu menunggu sakit parah untuk mulai mengonsumsi bahan alami ini. Lebih baik menjadikannya kebiasaan sejak dini sebagai bentuk pencegahan. Bagi Anda yang ingin mencoba, ada satu hal penting yang harus diperhatikan. Meskipun daun salam adalah bahan alami, tetap gunakan dalam batas wajar. Jangan mengonsumsinya secara berlebihan karena efek diuretiknya bisa membuat tubuh kehilangan banyak cairan. 2 gelas sehari sudah cukup, dan pastikan Anda juga memperbanyak minum air putih agar proses pembuangan racun berjalan seimbang. Hal lain yang perlu diingat, hasil dari ramuan alami seperti ini akan sangat bergantung pada pola hidup Anda secara keseluruhan. Tidak ada gunanya minum rebusan daun salam setiap hari jika Anda masih gemar makan gorengan, daging berlemak, dan jarang bergerak. Daun salam membantu membersihkan, tapi jika sumber kotorannya tidak dihentikan, maka tubuh akan kembali kotor dalam waktu singkat. Karena itu, imbangi konsumsi ramuan ini dengan pola makan sehat, istirahat cukup, dan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi atau bersepeda santai. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan perjalanan ini dengan membahas bahan kedua dalam ramuan alami yang sama kuatnya. Jika daun salam adalah pembersih alami pembuluh darah, maka bahan berikutnya adalah penenang dan penyembuh alami yang mampu meredakan peradangan di sendi dan membantu menurunkan kolesterol. Bahan itu adalah serai. Tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang, karena kita akan mengungkap rahasia di balik batang sederhana yang sering Anda lihat di dapur, namun memiliki manfaat besar bagi kesehatan tubuh Anda. Pemirsa setia channel FJR Gemilang,
kita telah membahas bagaimana daun salam bekerja seperti sabun alami yang membantu membersihkan pembuluh darah dan mendukung fungsi ginjal dalam membuang asam urat. Sekarang saatnya kita berkenalan dengan bahan kedua dari ramuan alami ini, yaitu serai atau sereh. Bahan sederhana yang sering kita temukan di dapur, di kebun belakang rumah, atau bahkan tumbuh liar di pekarangan. Mungkin Anda tidak menyangka bahwa batang harum ini bukan hanya bumbu penyedap, melainkan juga penyembuh alami yang luar biasa untuk tubuh, terutama bagi mereka yang berjuang melawan kolesterol tinggi dan nyeri sendi akibat asam urat. Serai dikenal luas di berbagai budaya, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Selatan dan Timur. Di India, serai digunakan dalam pengobatan Ayurveda untuk menurunkan demam, melancarkan pencernaan, dan menenangkan saraf. Di Thailand, serai menjadi bahan penting dalam sup herbal yang dikenal mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Di Indonesia, kita biasanya menambahkannya ke dalam teh, jamu, atau rebusan rempah karena aromanya yang segar dan efek hangatnya di tubuh. Namun di balik kesederhanaannya, serai memiliki rahasia ilmiah yang membuatnya layak disebut sebagai pahlawan alami bagi penderita kolesterol dan asam urat. Kandungan utama dalam serai yang paling berperan untuk kesehatan adalah zat bernama sitral. Sitral adalah senyawa alami yang memberikan aroma khas seperti lemon, namun lebih lembut dan menenangkan. Zat ini memiliki sifat antiinflamasi, atau dengan kata lain, mampu melawan peradangan di dalam tubuh. Mengapa ini penting? Karena baik kolesterol tinggi maupun asam urat sama-sama menyebabkan peradangan. Ketika kolesterol menumpuk di dinding pembuluh darah, tubuh menganggapnya sebagai benda asing dan memicu reaksi peradangan. Begitu juga dengan kristal asam urat di sendi, tubuh meresponsnya dengan cara yang sama, menghasilkan rasa nyeri, panas, dan bengkak. Serai bertugas sebagai penenang alami yang memadamkan api peradangan tersebut dari dalam. Banyak pasien dengan asam urat tinggi menggambarkan rasa sakitnya seperti sendi terbakar dari dalam. Nah, ketika seseorang rutin mengonsumsi air rebusan serai, senyawa sitral mulai bekerja menenangkan jaringan yang meradang. Bengkak perlahan berkurang, rasa panas di sendi mulai reda, dan pergerakan tubuh menjadi lebih ringan. Beberapa penelitian kecil bahkan menunjukkan bahwa minyak atsiri dari serai mampu menghambat kerja enzim penyebab peradangan. Efeknya hampir mirip seperti obat antiinflamasi, tetapi tanpa efek samping kimia yang berat. Selain membantu meredakan nyeri sendi, serai juga memiliki kemampuan unik dalam membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah. Beberapa penelitian modern menemukan bahwa ekstrak serai dapat mengurangi penyerapan kolesterol di usus. Artinya, sebelum kolesterol sempat masuk ke dalam aliran darah, serai sudah menghadangnya di pintu gerbang sistem pencernaan. Ini menjadikan serai seperti penjaga gerbang yang tegas dan tangguh, melindungi tubuh dari masuknya kelebihan lemak jahat yang bisa menyumbat pembuluh darah. Tak hanya itu, serai juga berperan sebagai diuretik alami seperti daun salam. Dengan membantu meningkatkan produksi urin, serai ikut mempercepat pembuangan zat-zat sisa metabolisme, termasuk asam urat. Efek ini membuat ginjal bekerja lebih efisien, menurunkan risiko terbentuknya kristal asam urat baru, serta membantu menyeimbangkan kadar cairan dalam tubuh. Bagi penderita tekanan darah tinggi, hal ini juga membawa keuntungan besar, karena dengan berkurangnya cairan berlebih, tekanan pada sistem sirkulasi akan menurun. Namun keajaiban serai tidak berhenti di sana. Efek hangat yang dihasilkan batang ini ternyata memiliki peran penting untuk peredaran darah. Rasa hangat yang muncul setelah minum rebusan serai bukan hanya efek sementara. Ia membantu melebarkan pembuluh darah, melancarkan aliran darah yang mungkin tersumbat oleh kolesterol, dan memberikan sensasi lega di dada bagi mereka yang sering merasa sesak atau mudah lelah. Dengan kata lain, serai membantu jantung bekerja lebih ringan dan meningkatkan suplai oksigen ke seluruh tubuh. Ada kisah menarik dari seorang ibu berusia 58 tahun di Surabaya yang menderita nyeri di pergelangan kaki akibat asam urat. Ia juga sering mengeluh cepat lelah, terutama saat naik tangga. Setelah memeriksa hasil lab, kadar kolesterolnya juga di atas batas normal. Saya menyarankan untuk mencoba ramuan rebusan daun salam, serai, dan jahe selama 2 minggu sambil tetap menjalankan pola makan sehat. 2 minggu kemudian ia datang dengan ekspresi bahagia. Ia bercerita bahwa nyerinya jauh berkurang, dan yang lebih mengejutkan, ia merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Ia tidak lagi terengah-engah saat naik tangga. Ia bilang, setiap kali minum air rebusan itu, tubuhnya terasa hangat dan segar. Perubahan itu membuatnya lebih disiplin menjaga makanan dan terus mengonsumsi rebusan alami itu secara rutin. Dari kisah tersebut, kita bisa belajar satu hal penting. Kadang solusi untuk masalah besar datang dari hal kecil yang kita abaikan setiap hari.
Batang serai yang harganya tidak lebih dari Rp1.000 ternyata bisa membantu memperbaiki kesehatan pembuluh darah, menenangkan sendi, dan meringankan beban jantung. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, serai sebaiknya diolah dengan cara yang tepat. Gunakan 2 batang serai segar. Pilih yang batangnya besar dan berwarna agak kekuningan di bagian bawah. Cuci bersih. Lalu geprek hingga sedikit pecah agar minyak atsiri dan senyawa aktif di dalamnya keluar sempurna saat direbus. Campurkan serai ini dengan 10 lembar daun salam dan 1 ruas jahe segar dalam 4 gelas air. Rebus hingga airnya berkurang menjadi 2 gelas. Kemudian saring dan minum selagi hangat. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah pagi hari sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Efeknya akan terasa perlahan, namun pasti. Tubuh terasa lebih ringan, sendi tidak kaku, dan tidur menjadi lebih nyenyak karena tubuh dalam keadaan rileks. Namun penting diingat bahwa ramuan alami seperti ini bukanlah pengganti obat dokter. Jika Anda memiliki penyakit kronis atau sedang menjalani pengobatan medis, tetaplah konsultasi dengan dokter Anda sebelum menjadikannya rutinitas harian. Serai bekerja dengan lembut, tapi hasilnya sangat bergantung pada konsistensi dan dukungan gaya hidup yang sehat. Ramuan ini akan menjadi sahabat terbaik bagi tubuh jika diiringi dengan niat tulus untuk memperbaiki kebiasaan hidup sehari-hari. Bagi pemirsa FJR Gemilang yang sudah berusia lanjut, serai juga bermanfaat untuk menjaga stamina dan ketenangan pikiran. Aromanya yang segar dapat membantu menenangkan saraf, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur. Tubuh yang rileks akan membantu proses regenerasi sel berjalan lebih baik di malam hari. Itulah sebabnya banyak orang yang rutin minum air serai melaporkan bahwa mereka merasa lebih tenang dan segar setiap pagi. Serai bukan hanya bahan masakan, tetapi simbol dari keseimbangan tubuh dan alam. Di bab selanjutnya, kita akan membahas bahan ketiga dari ramuan ini yang tak kalah hebatnya. Bahan ini adalah rempah legendaris yang dikenal di seluruh dunia karena kemampuannya menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan memperbaiki metabolisme. Bahan itu adalah jahe. Tetaplah bersama saya di channel FJR Gemilang, karena setelah ini kita akan mengungkap bagaimana jahe bekerja sebagai mekanik alami tubuh yang membantu memperbaiki kerusakan akibat kolesterol dan asam urat. Pemirsa setia channel FJR Gemilang, kita sudah berbicara tentang 2 bahan alami yang luar biasa, yaitu daun salam dan serai. Keduanya telah menunjukkan kekuatan besar dalam membantu menurunkan kolesterol dan asam urat melalui cara yang alami, aman, dan mudah dilakukan di rumah. Kini, kita tiba pada bahan ketiga yang menjadi pelengkap dari ramuan ajaib ini. Bahan yang mungkin sudah akrab dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi masyarakat Indonesia. Bahan itu adalah jahe. Jahe bukan hanya bumbu dapur biasa. Ia adalah rempah legendaris yang telah digunakan ribuan tahun dalam pengobatan tradisional di berbagai belahan dunia. Di Tiongkok kuno, jahe dikenal sebagai tanaman penyeimbang energi tubuh. Dalam pengobatan India Ayurveda, jahe dianggap sebagai obat 1000 manfaat karena kemampuannya mengatasi berbagai gangguan kesehatan mulai dari pencernaan, sirkulasi darah, hingga peradangan. Di Indonesia sendiri, jahe sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik sebagai minuman penghangat tubuh, bahan jamu, maupun pelengkap masakan tradisional. Yang membuat jahe istimewa adalah kandungan senyawa aktif di dalamnya, terutama gingerol. Zat inilah yang memberikan rasa pedas dan hangat pada jahe. Namun lebih dari sekadar rasa, gingerol memiliki kekuatan antiinflamasi yang sangat tinggi. Ia bekerja dengan cara menghambat proses peradangan dalam tubuh dan melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Jika serai adalah penenang peradangan, maka jahe adalah mekanik tubuh yang datang memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Ia tidak hanya menenangkan, tetapi juga memulihkan. Untuk penderita asam urat, manfaat jahe bisa dirasakan langsung. Kristal asam urat yang menumpuk di persendian seringkali memicu peradangan parah dan rasa sakit yang menusuk. Jahe membantu menekan peradangan tersebut dari 2 arah sekaligus. Pertama, dengan menurunkan aktivitas enzim penyebab nyeri dan pembengkakan. Kedua, dengan meningkatkan sirkulasi darah di area sendi, sehingga peradangan berangsur reda dan metabolisme jaringan kembali normal. Banyak pasien yang mengeluh sendi kaku dan nyeri setiap pagi, setelah rutin meminum rebusan jahe selama 2 minggu, melaporkan bahwa sendi mereka menjadi lebih lentur dan rasa sakit berkurang secara signifikan. Tidak hanya itu, jahe juga membantu memperbaiki sirkulasi darah secara keseluruhan. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti jalan raya. Ketika ada kemacetan akibat kolesterol menumpuk, darah sulit mengalir lancar. Jahe bekerja seperti petugas lalu lintas yang membuka jalur dan memperlancar arus darah.
Efek hangatnya membuat pembuluh darah melebar, meningkatkan suplai oksigen ke seluruh tubuh, dan membantu jantung memompa darah dengan lebih efisien. Hasilnya, tubuh terasa lebih segar, kepala lebih ringan, dan rasa lelah berkurang. Inilah mengapa banyak orang merasa lebih bertenaga setelah minum air jahe di pagi hari. Selain memperlancar aliran darah, jahe juga memiliki kemampuan unik untuk membantu tubuh mengubah kolesterol jahat menjadi asam empedu. Asam empedu adalah zat yang digunakan tubuh untuk mencerna lemak. Artinya, dengan bantuan jahe, kolesterol jahat yang biasanya menumpuk di pembuluh darah akan diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pencernaan. Proses ini membantu menurunkan kadar kolesterol total dalam darah dan menjaga keseimbangan lemak dalam tubuh. Selain gingerol, jahe juga mengandung zat lain yang tidak kalah penting, yaitu shogaol dan zingerone. Kedua senyawa ini terbentuk ketika jahe dipanaskan, dan keduanya memiliki efek anti nyeri yang kuat. Shogaol, misalnya, mampu menekan sinyal rasa sakit yang dikirimkan oleh saraf ke otak, sehingga tubuh merasa lebih nyaman. Sedangkan zingerone memiliki sifat antioksidan tinggi yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat stres oksidatif. Kombinasi ketiganya menjadikan jahe bukan hanya penghangat tubuh, tetapi juga pelindung organ dalam. Ada satu hal menarik yang sering saya sampaikan kepada pasien saya. Cobalah minum segelas air jahe hangat. Dalam beberapa menit, tubuh akan terasa hangat dari dalam, aliran darah membaik, dan rasa lemas akan perlahan hilang. Efek sederhana ini menunjukkan betapa jahe bekerja secara langsung pada sistem peredaran darah, bukan sekadar memberi rasa hangat di tenggorokan. Kisah nyata dari salah satu pasien saya mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Seorang pria berusia 65 tahun dari Bandung datang dengan keluhan sering kesemutan dan cepat lelah. Ia juga memiliki kadar kolesterol tinggi dan asam urat yang sudah cukup parah. Setelah melakukan pemeriksaan, kami sarankan untuk mengombinasikan pengobatan medisnya dengan ramuan alami yang terdiri dari daun salam, serai, dan jahe. Ia meminumnya 2 kali sehari, pagi dan malam. Ia bilang, setiap kali minum rebusan itu, tubuhnya terasa hangat dan tidak mudah pegal lagi. Ia bahkan bisa tidur lebih nyenyak di malam hari tanpa nyeri di kaki. Cerita seperti ini bukan kebetulan. Sudah banyak penelitian yang mendukung manfaat jahe terhadap kesehatan metabolik. Beberapa studi menunjukkan bahwa jahe dapat menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol total dalam darah, serta membantu mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Untuk mendapatkan manfaat optimal, pilihlah jahe yang segar dan memiliki aroma kuat. Ciri jahe yang baik adalah kulitnya halus, tidak keriput, dan terasa padat saat digenggam. Sebaiknya tidak dikupas kulitnya saat direbus, karena di lapisan kulit juga terdapat banyak zat aktif yang bermanfaat. Cukup digeprek hingga sedikit pecah agar minyak atsirinya keluar dengan sempurna. Campurkan 1 ruas jahe bersama 2 batang serai dan 10 lembar daun salam dalam 4 gelas air. Rebus dengan api sedang hingga air berkurang menjadi 2 gelas. Saring, lalu minum selagi hangat. Waktu terbaik untuk meminumnya tetap sama, yaitu pagi hari sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Beberapa orang mungkin merasa perut agak hangat setelah meminum air rebusan jahe. Itu hal yang normal. Tapi bagi yang memiliki masalah lambung atau makronis, sebaiknya gunakan jahe dalam jumlah kecil terlebih dahulu untuk melihat bagaimana tubuh bereaksi. Jika terasa nyaman, barulah dosisnya bisa ditingkatkan sedikit demi sedikit. Tujuan dari ramuan ini adalah membantu, bukan menyakiti. Karena itu, dengarkan tubuh Anda dan sesuaikan takarannya dengan kondisi masing-masing. Gabungan 3 bahan ini daun salam, serai, dan jahe bekerja seperti tim yang saling melengkapi. Daun salam membersihkan pembuluh darah dan membantu ginjal membuang asam urat. Serai menenangkan peradangan dan memperbaiki pencernaan. Jahe memperlancar peredaran darah dan memperbaiki sistem metabolik dari dalam. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan keseimbangan tubuh yang sehat. Inilah mengapa ramuan sederhana ini disebut sebagai rebusan ajaib oleh banyak orang yang telah merasakan manfaatnya. Namun sebagaimana saya selalu tekankan, ramuan ini bukanlah jalan pintas. Ia membutuhkan kedisiplinan dan kesabaran. Tubuh manusia seperti taman. Jika Anda menanam benih hari ini, hasilnya tidak akan terlihat besok. Tetapi jika Anda menyiramnya setiap hari, memberi nutrisi, dan menjaganya dengan penuh perhatian, maka dalam waktu tertentu Anda akan melihat hasil yang indah. Begitu pula dengan tubuh. Jika Anda merawatnya dengan cinta dan kesabaran, ia akan memberi balasan berupa kesehatan dan ketenangan. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke tahap praktis.
Tetap bersama saya di channel FJR Gemilang, karena langkah kecil yang akan Anda pelajari selanjutnya bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Pemirsa setia channel FJR Gemilang, pada bab sebelumnya kita sudah mengenal 3 bahan utama yang menjadi inti dari ramuan alami untuk melawan kolesterol dan asam urat, yaitu daun salam, serai, dan jahe. Sekarang tiba saatnya kita membahas hal yang paling ditunggu-tunggu, yaitu cara membuat rebusan ajaib ini dengan benar agar manfaatnya bisa maksimal dirasakan oleh tubuh. Banyak orang yang beranggapan bahwa membuat rebusan herbal itu mudah, cukup campur semua bahan, rebus, lalu minum. Padahal, untuk mendapatkan hasil terbaik, ada beberapa langkah penting yang harus diperhatikan. Setiap bahan memiliki karakteristik dan zat aktif yang berbeda, sehingga cara memprosesnya pun harus tepat agar semua kandungannya bisa keluar sempurna ke dalam air rebusan. Langkah pertama adalah menyiapkan bahan-bahan yang segar dan berkualitas. Siapkan 10 lembar daun salam, 2 batang serai, dan 1 ruas jahe berukuran sekitar ibu jari orang dewasa. Gunakan daun salam yang masih hijau segar, tidak layu, dan tidak sobek. Daun yang terlalu tua biasanya mengandung lebih sedikit senyawa aktif. Untuk serai, pilih batang yang gemuk dan berwarna agak kekuningan di bagian bawah. Batang inilah yang paling banyak mengandung minyak atsiri. Sedangkan untuk jahe, pilih yang keras, padat, dan memiliki aroma kuat ketika digeprek. Hindari jahe yang lembek atau keriput karena kandungan senyawa aktifnya sudah berkurang. Langkah kedua adalah membersihkan semua bahan dengan air mengalir. Pastikan tidak ada debu, tanah, atau kotoran yang menempel karena kita akan merebusnya langsung. Setelah itu, lakukan proses geprek atau memarkan pada batang serai dan jahe. Tujuan dari proses ini adalah untuk membantu mengeluarkan minyak atsiri dan zat aktif di dalamnya. Ketika serai dan jahe digeprek, dinding selnya pecah dan melepaskan senyawa-senyawa penting seperti sitral dan gingerol yang akan larut ke dalam air rebusan. Banyak orang melewatkan langkah ini, padahal disinilah letak kunci utama untuk mendapatkan hasil yang optimal. Langkah ketiga, siapkan 4 gelas air bersih, kira-kira sekitar 800 ml. Gunakan panci dari bahan stainless steel atau tanah liat. Hindari panci aluminium karena bisa bereaksi dengan zat asam dari bahan herbal. Masukkan semua bahan ke dalam panci, nyalakan api sedang, dan biarkan mendidih perlahan. Setelah air mulai mendidih, kecilkan api dan biarkan rebusan itu simmer atau mendidih pelan selama sekitar 15 hingga 20 menit. Proses ini penting karena panas yang terlalu tinggi bisa merusak sebagian zat aktif di dalam bahan. Rebus dengan sabar sampai air berkurang menjadi sekitar setengahnya atau 2 gelas. Langkah keempat, setelah proses perebusan selesai, matikan api dan biarkan rebusan itu dingin selama beberapa menit. Setelah cukup hangat, saring airnya menggunakan penyaring halus atau kain bersih, lalu tuangkan ke dalam wadah bersih. Air rebusan inilah yang akan kita minum. Warnanya biasanya kecoklatan dengan aroma khas perpaduan daun salam, serai, dan jahe yang menenangkan. Rasanya sedikit pedas, segar, dan menimbulkan efek hangat di tenggorokan serta perut. Sekarang kita masuk ke aturan pemakaian. Minumlah ramuan ini 2 kali sehari, masing-masing 1 gelas. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah pagi hari saat perut masih kosong dan malam hari sebelum tidur. Mengapa harus pagi dan malam? Karena pada pagi hari, perut yang kosong akan menyerap zat aktif dari ramuan ini secara maksimal tanpa gangguan dari makanan lain. Sementara pada malam hari, ketika tubuh sedang dalam proses perbaikan dan detoksifikasi alami, kandungan dari rebusan ini akan membantu mempercepat pembuangan racun dan memperbaiki sirkulasi darah. Jika Anda baru pertama kali mencoba, mulailah dengan setengah gelas terlebih dahulu untuk melihat bagaimana tubuh Anda bereaksi. Setelah merasa nyaman, barulah tingkatkan dosis menjadi 1 gelas penuh. Lakukan ini secara rutin setiap hari selama 1 hingga 2 minggu. Biasanya setelah seminggu, Anda akan mulai merasakan perubahan. Tubuh terasa lebih ringan, leher tidak sekaku sebelumnya, tidur lebih nyenyak, dan nyeri pada sendi berkurang. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap tubuh memiliki reaksi yang berbeda. Beberapa orang mungkin merasakan efeknya lebih cepat, sementara yang lain memerlukan waktu lebih lama. Hal ini tergantung pada kondisi tubuh, pola makan, dan tingkat keparahan masalah metabolik yang dialami. Jangan terburu-buru. Ramuan alami bekerja perlahan tapi pasti. Yang terpenting adalah konsistensi dan kesabaran. Selain cara minum, gaya hidup pendukung juga berperan besar dalam menentukan hasil. Ramuan ini tidak akan bekerja maksimal jika Anda masih sering mengonsumsi makanan yang menjadi penyebab utama kolesterol dan asam urat.
Hindari gorengan, jeroan, makanan bersantan kental, serta makanan cepat saji yang tinggi lemak trans. Kurangi pula konsumsi emping, kacang-kacangan berlebihan, dan makanan laut seperti udang atau kerang. Tidak perlu berhenti total, tapi bijaklah dalam porsi dan frekuensi. Sebagai gantinya, perbanyak konsumsi sayuran segar, buah-buahan, dan ikan yang kaya omega-3 seperti kembung, tuna, atau salmon. Minumlah air putih yang cukup, minimal 8 gelas per hari, agar ginjal Anda bisa bekerja optimal dalam membuang sisa asam urat. Jangan lupa untuk tetap bergerak. Aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi selama 30 menit dapat membantu memperlancar peredaran darah dan memperkuat sendi. Kombinasi antara ramuan alami dan gaya hidup sehat akan memberikan hasil yang luar biasa. Saya juga ingin mengingatkan bahwa meskipun ramuan ini berasal dari bahan alami, tidak semua orang cocok mengonsumsinya tanpa pengawasan. Bagi Anda yang sedang hamil atau menyusui, sebaiknya hindari dulu. Bagi penderita mak berat atau gangguan lambung, kurangi porsi jahe karena efek pedasnya bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan bagi Anda yang sedang mengonsumsi obat dokter, jangan pernah menghentikan pengobatan tanpa konsultasi. Ramuan herbal ini boleh diminum bersamaan dengan obat medis, tetapi berikan jarak waktu sekitar 2 jam antara keduanya untuk menghindari interaksi zat yang tidak diinginkan. Satu hal yang perlu selalu diingat, rebusan ini bukanlah pengganti obat dokter. Ia adalah pendamping alami yang bekerja membantu tubuh memperbaiki diri dari dalam. Bayangkan seperti 2 tangan yang saling membantu. Obat medis menurunkan kadar kolesterol atau asam urat dengan cepat, sementara rebusan alami membantu menjaga kestabilannya agar tidak naik lagi. Jika keduanya digunakan secara seimbang, hasilnya akan jauh lebih baik. Ada banyak orang yang telah membuktikan manfaat ramuan ini. Seorang pensiunan guru di Yogyakarta pernah bercerita bahwa setelah rutin meminum rebusan ini selama sebulan, kadar kolesterolnya turun dari 250 menjadi 180, dan nyeri sendinya berkurang drastis. Rebusan alami ini bisa disimpan di dalam lemari pendingin selama 2 hari, tetapi sebaiknya selalu dibuat segar setiap pagi agar khasiatnya tetap optimal. Jika Anda ingin variasi rasa, Anda bisa menambahkan sedikit madu setelah rebusan agak hangat, bukan saat masih panas, agar enzim alami dalam madu tidak rusak. Di bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa mempercepat proses penyembuhan dan menjaga agar kolesterol serta asam urat tidak kembali naik. Tetap bersama saya di channel FJR Gemilang, karena langkah-langkah kecil yang akan kita bahas di bab berikutnya bisa menjadi pembeda antara tubuh yang lemah dan tubuh yang kuat hingga usia lanjut. Pemirsa setia channel FJR Gemilang, kita telah membahas bagaimana rebusan daun salam, serai, dan jahe dapat membantu menurunkan kolesterol dan asam urat secara alami. Namun, saya ingin menegaskan satu hal penting. Ramuan ini akan bekerja jauh lebih efektif bila Anda juga mengubah pola hidup Anda. Banyak orang salah paham, mengira cukup dengan minum ramuan herbal setiap hari maka semua penyakit akan hilang. Padahal, ramuan alami hanyalah pelengkap. Senjata utama tetaplah gaya hidup yang benar. Tubuh manusia seperti mesin. Jika terus diberi bahan bakar yang salah, lama-lama akan rusak. Tidak peduli seberapa sering Anda meminum rebusan herbal, jika Anda masih sering makan gorengan, jeroan, dan santan berlebihan, maka kolesterol dan asam urat akan terus naik. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendukung kerja ramuan ini adalah memperbaiki pola makan. Mulailah dengan mengurangi makanan yang digoreng. Minyak goreng yang digunakan berulang kali mengandung lemak trans yang sangat berbahaya. Lemak jenis ini bisa menaikkan kolesterol jahat, LDL, dan menurunkan kolesterol baik, HDL. Sebagai gantinya, pilih makanan yang direbus, dikukus, atau dipanggang tanpa minyak berlebih. Jika ingin tetap menikmati rasa gurih, gunakan minyak kelapa murni atau minyak zaitun dalam jumlah sedikit. Makanan seperti pepes ikan, sayur bening, atau sup sayuran adalah contoh sederhana namun sangat bermanfaat untuk tubuh. Langkah berikutnya adalah mengatur porsi dan waktu makan. Banyak orang makan tidak teratur, kadang terlalu banyak di malam hari, lalu melewatkan sarapan. Padahal, tubuh membutuhkan asupan energi yang stabil. Mulailah hari Anda dengan sarapan ringan seperti oatmeal, pisang, atau sepotong ubi rebus. Makanan ini tinggi serat dan membantu menahan lapar lebih lama. Hindari makan berat terlalu malam, karena tubuh tidak punya cukup waktu untuk mencerna makanan sebelum tidur, dan akhirnya kelebihan lemak akan menumpuk di darah sebagai kolesterol. Untuk penderita asam urat, perhatikan pula makanan tinggi purin. Daging merah, hati, ginjal,
dan otak sebaiknya dibatasi. Makanan laut seperti udang, cumi, dan kerang juga perlu dikontrol. Gantilah sumber protein dengan tahu, tempe, telur rebus, atau ikan yang tidak berminyak. Perbanyak juga sayuran hijau seperti sawi, brokoli, dan bayam muda, serta buah-buahan seperti apel, jeruk, pepaya, dan semangka. Buah-buahan mengandung serat dan antioksidan yang membantu menetralkan asam urat serta menurunkan kadar kolesterol jahat. Selain pola makan, minum air putih yang cukup sangat penting. Air putih berperan seperti alat pembersih di dalam tubuh. Ia membantu ginjal menyaring racun dan membuang sisa metabolisme, termasuk kristal asam urat. Banyak orang minum hanya ketika merasa haus, padahal tubuh membutuhkan pasokan air secara rutin sepanjang hari. Idealnya, minumlah 8 gelas air setiap hari. Bagi penderita asam urat, kebiasaan ini wajib dilakukan karena dehidrasi akan membuat kadar asam urat semakin tinggi. Air putih juga membantu melancarkan efek diuretik dari daun salam dan serai yang kita bahas di bab sebelumnya. Langkah ketiga adalah bergerak secara teratur. Banyak orang menganggap olahraga hanya penting bagi anak muda. Padahal, bagi orang berusia di atas 50 tahun, olahraga justru menjadi kunci untuk menjaga fungsi jantung, otot, dan sendi. Tidak perlu olahraga berat. Jalan kaki selama 30 menit setiap pagi sudah sangat baik. Jika dilakukan rutin, kegiatan sederhana ini dapat menurunkan tekanan darah, membakar lemak berlebih, dan menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Anda juga bisa melakukan peregangan ringan di rumah, misalnya menggerakkan pergelangan kaki, lutut, dan tangan agar sendi tetap lentur. Gerakan kecil yang dilakukan setiap hari akan jauh lebih bermanfaat daripada olahraga berat yang hanya dilakukan sesekali. Selain itu, istirahat yang cukup dan berkualitas juga tidak kalah penting. Saat tidur, tubuh melakukan proses perbaikan sel, pembuangan racun, dan regenerasi jaringan. Kurang tidur menyebabkan stres hormon meningkat, yang pada gilirannya memicu naiknya kadar kolesterol dan asam urat. Usahakan tidur minimal 7 jam setiap malam. Tidur yang nyenyak akan membuat tubuh segar keesokan harinya dan mempercepat efek penyembuhan alami. Jika Anda sulit tidur, minumlah segelas air rebusan jahe hangat sebelum tidur. Efek hangatnya membantu menenangkan saraf dan memperlancar peredaran darah, sehingga Anda bisa lebih mudah terlelap. Kesehatan bukan hanya soal makanan dan olahraga, tapi juga soal pengendalian stres. Banyak penelitian membuktikan bahwa stres kronis dapat meningkatkan kolesterol jahat dan memperburuk peradangan dalam tubuh. Ketika seseorang stres, tubuh memproduksi hormon kortisol yang membuat metabolisme tidak seimbang. Karena itu, penting sekali untuk menjaga ketenangan pikiran. Luangkan waktu setiap hari untuk melakukan hal-hal yang menenangkan hati, seperti berdoa, mendengarkan musik lembut, berkebun, atau berjalan santai di pagi hari. Pikiran yang tenang membuat tubuh lebih kuat melawan penyakit. Bagi Anda yang sudah memasuki usia lanjut, saya juga ingin mengingatkan pentingnya mengelola berat badan. Kelebihan berat badan atau obesitas adalah penyebab utama gangguan metabolik seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan asam urat. Setiap 1 kilogram berat badan yang berlebih menambah beban kerja pada jantung dan sendi. Jika berat badan Anda berlebih, jangan mencoba menurunkannya dengan cara ekstrim. Lakukan perlahan dengan mengurangi porsi makan, memperbanyak sayuran, dan tetap aktif bergerak. Penurunan berat badan yang stabil dan bertahap jauh lebih aman dan bertahan lama dibanding penurunan cepat yang drastis. Selain itu, penting juga untuk menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan mengonsumsi alkohol. Zat-zat kimia dari rokok merusak dinding pembuluh darah dan mempercepat proses penyumbatan. Sedangkan alkohol meningkatkan kadar asam urat dan menekan fungsi hati serta ginjal. Jika Anda masih memiliki kebiasaan ini, berhentilah perlahan. Tubuh Anda akan berterima kasih, dan efeknya akan terasa dalam beberapa minggu saja. Nafas menjadi lebih ringan, kulit lebih segar, dan energi meningkat. Perubahan gaya hidup mungkin terasa sulit di awal. Namun ingatlah bahwa setiap langkah kecil berarti. Mengurangi 1 gelas minuman manis setiap hari, mengganti gorengan dengan pisang rebus, atau berjalan kaki ke warung terdekat, semuanya adalah langkah menuju kesehatan yang lebih baik. Tidak ada perubahan besar tanpa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Saya juga ingin menekankan pentingnya memeriksa kesehatan secara rutin. Pemeriksaan sederhana seperti mengecek tekanan darah, kadar kolesterol, dan kadar asam urat setiap 3 bulan sangat membantu Anda memantau kondisi tubuh. Kombinasi antara ramuan alami yang diminum secara teratur dan gaya hidup yang sehat akan membawa perubahan besar.
Kolesterol yang tadinya tinggi bisa turun, nyeri sendi berangsur hilang, dan energi tubuh kembali meningkat. Anda tidak lagi merasa cepat lelah, tidak mudah marah, dan tidur pun lebih nyenyak. Di bab berikutnya, kita akan membahas secara khusus tentang tanda-tanda perubahan positif yang bisa Anda rasakan ketika tubuh mulai pulih. Kita akan mengenali sinyal-sinyal tubuh yang menandakan bahwa rebusan dan pola hidup baru Anda mulai bekerja dengan baik. Tetap bersama saya di channel FJR Gemilang, karena bab selanjutnya akan membantu Anda memahami bagaimana tubuh memberi kabar baik ketika kesehatannya mulai kembali pulih. Pemirsa setia channel FJR Gemilang, setelah beberapa minggu meminum rebusan daun salam, serai, dan jahe secara rutin, serta menerapkan pola hidup sehat yang kita bahas pada bab sebelumnya, tubuh Anda akan mulai memberikan sinyal-sinyal halus bahwa proses pemulihan sedang berlangsung. Banyak orang mengira perubahan kesehatan selalu datang dalam bentuk besar dan cepat, padahal sebenarnya tubuh memberi tanda-tanda kecil yang jika diperhatikan, sangat berarti. Tubuh manusia adalah ciptaan yang luar biasa. Ia mampu memberitahu kita kapan ada masalah dan kapan keseimbangan mulai kembali. Sayangnya, banyak orang terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Melalui bab ini, saya ingin mengajak Anda untuk belajar memahami sinyal tubuh, mengenali tanda-tanda awal kesembuhan, dan menghargai setiap proses kecil yang terjadi di dalam diri Anda. Tanda pertama yang biasanya dirasakan oleh banyak orang adalah rasa tubuh yang lebih ringan dan segar di pagi hari. Jika sebelumnya Anda sering bangun dengan perasaan lelah, pegal, atau kepala terasa berat, maka setelah 1 hingga 2 minggu menjalani pola hidup baru ini, Anda akan mulai merasa lebih enteng. Ini terjadi karena aliran darah yang sebelumnya tersumbat oleh tumpukan kolesterol mulai lancar. Oksigen kini lebih mudah mencapai seluruh sel tubuh. Jantung tidak lagi bekerja sekeras sebelumnya, dan tekanan darah mulai stabil. Tubuh yang mendapat cukup oksigen akan terasa segar bahkan sebelum Anda minum kopi atau teh pagi. Tanda kedua adalah penurunan rasa nyeri pada sendi. Bagi Anda yang sebelumnya sering merasa nyeri di jempol kaki, lutut, atau pergelangan tangan karena asam urat, biasanya keluhan itu akan mulai berkurang secara bertahap. Di minggu pertama, Anda mungkin masih merasakan nyeri, tetapi intensitasnya menurun. Di minggu kedua, bengkak mulai berkurang, dan pada minggu ketiga Anda bisa mulai berjalan lebih leluasa. Proses ini terjadi karena kombinasi daun salam, serai, dan jahe bekerja membersihkan sisa-sisa kristal asam urat dari darah dan mengurangi peradangan pada jaringan sendi. Anda mungkin juga akan lebih sering buang air kecil, dan itu pertanda baik. Artinya, tubuh sedang mengeluarkan racun dan sisa metabolisme yang selama ini tertahan. Tanda ketiga adalah tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Banyak orang tidak sadar bahwa gangguan tidur seringkali disebabkan oleh peredaran darah yang kurang lancar atau kadar kolesterol yang tinggi. Saat darah kental dan jantung bekerja keras, tubuh tidak bisa benar-benar beristirahat. Namun setelah pembuluh darah mulai bersih dan metabolisme tubuh kembali seimbang, tidur akan menjadi lebih dalam. Anda akan lebih mudah terlelap dan tidak sering terbangun di tengah malam. Efek hangat dari jahe juga membantu menenangkan saraf dan membuat tubuh terasa nyaman menjelang tidur. Tidur yang cukup akan mempercepat proses pemulihan, karena pada saat itulah tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan mengatur ulang keseimbangan hormon. Tanda keempat yang sering muncul adalah pencernaan yang lebih lancar dan perut terasa ringan. Serai dan jahe memiliki efek menenangkan pada sistem pencernaan. Mereka membantu mengurangi gas berlebih, memperbaiki fungsi lambung, dan menstimulasi produksi enzim pencernaan. Jika sebelumnya Anda sering merasa begah, cepat kenyang, atau perut terasa keras setelah makan, kini gejala itu perlahan hilang. Buang air besar menjadi lebih teratur, dan tubuh terasa lebih ringan. Ini pertanda bahwa proses detoksifikasi berjalan baik, dan tubuh mulai membersihkan dirinya dari dalam. Tanda kelima yang patut disyukuri adalah berkurangnya rasa kesemutan di tangan dan kaki. Banyak orang yang mengalami kolesterol tinggi mengeluh sering merasa kebas di ujung jari atau kesemutan di kaki. Itu adalah tanda aliran darah yang tidak lancar. Ketika kadar kolesterol menurun dan pembuluh darah kembali bersih, aliran darah ke jaringan saraf menjadi lebih baik. Oksigen dan nutrisi dapat mencapai ujung-ujung saraf dengan lancar, sehingga rasa kesemutan perlahan menghilang. Ini juga berarti sistem saraf Anda mulai pulih dan fungsi motorik kembali normal. Tanda keenam yang juga sering dirasakan adalah peningkatan energi dan daya tahan tubuh. Banyak orang yang tadinya cepat lelah kini merasa lebih bertenaga untuk beraktivitas. Hal ini bukan hanya karena efek jahe yang menghangatkan tubuh, tetapi juga karena metabolisme yang lebih efisien. Tubuh kini mampu membakar lemak dengan lebih baik sebagai sumber energi.
Darah yang bersih membuat oksigen dan nutrisi mengalir lebih cepat ke otot, dan hasilnya Anda tidak lagi mudah letih. Bahkan beberapa orang yang sudah lanjut usia mulai bisa kembali berjalan pagi atau bersepeda santai setelah bertahun-tahun tidak melakukannya. Selain itu, ada pula tanda-tanda kecil lain yang menunjukkan perbaikan. Misalnya, kulit terasa lebih lembut, wajah tampak lebih segar, dan mata lebih cerah. Hal ini terjadi karena peredaran darah yang lancar membawa nutrisi ke seluruh jaringan tubuh, termasuk kulit dan mata. Proses regenerasi sel juga menjadi lebih baik. Banyak pasien yang mengatakan bahwa setelah rutin mengonsumsi rebusan ini, mereka merasa lebih muda dan bugar meski usia sudah di atas 60 tahun. Namun, di sisi lain, Anda juga perlu mengetahui bahwa tidak semua reaksi tubuh yang muncul berarti negatif. Ada sebagian orang yang pada awalnya mengalami gejala seperti lebih sering buang air kecil, sedikit pusing, atau merasa hangat di tubuh. Jangan khawatir, karena ini adalah tanda bahwa tubuh sedang menyesuaikan diri dan proses pembersihan sedang berlangsung. Kondisi ini biasanya hanya berlangsung beberapa hari saja. Setelah tubuh beradaptasi, Anda akan merasa jauh lebih nyaman. Perlu juga diketahui bahwa hasil yang diperoleh setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang mengalami perbaikan cepat dalam 2 minggu, ada pula yang baru merasakannya setelah 1 bulan. Faktor usia, tingkat keparahan penyakit, dan disiplin dalam menjaga pola hidup sangat memengaruhi kecepatan hasil. Kuncinya adalah konsistensi. Tubuh membutuhkan waktu untuk memperbaiki dirinya, sama seperti luka luar yang butuh waktu untuk sembuh. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasil dalam waktu singkat. Selain perubahan fisik, Anda juga akan mulai merasakan perubahan mental dan emosional. Ketika tubuh mulai pulih, pikiran menjadi lebih jernih dan suasana hati lebih stabil. Banyak orang yang dulunya mudah marah atau cepat tersinggung kini merasa lebih tenang. Ini karena sirkulasi darah ke otak menjadi lebih baik dan kadar stres menurun. Jahe dan serai yang Anda konsumsi juga memiliki efek menenangkan alami yang membantu menurunkan hormon stres. Anda akan merasa lebih damai dan bahagia dalam menjalani hari-hari Anda. Semua tanda-tanda ini menunjukkan satu hal sederhana. Tubuh Anda sedang berterima kasih. Ia sedang bekerja sama dengan Anda untuk menciptakan keseimbangan baru. Di bab berikutnya, kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu dihindari agar proses pemulihan ini tidak terganggu. Banyak orang merasa sudah sembuh, lalu kembali ke kebiasaan lama yang merusak. Padahal, satu langkah ceroboh bisa membalikan hasil yang sudah diperjuangkan. Karena itu, kita akan pelajari bersama bagaimana cara menjaga agar tubuh tetap stabil, sehat, dan bugar dalam jangka panjang. Tetap bersama saya di channel FJR Gemilang, karena di bab berikutnya kita akan membahas kesalahan umum yang sering dilakukan setelah tubuh mulai pulih, dan bagaimana Anda bisa menghindarinya. Pemirsa setia channel FJR Gemilang, di bab sebelumnya kita sudah membahas tanda-tanda tubuh mulai pulih setelah Anda menjalani pola hidup sehat dan rutin mengonsumsi rebusan daun salam, serai, serta jahe. Tubuh yang lebih segar, tidur yang lebih nyenyak, nyeri sendi yang mereda, dan peredaran darah yang kembali lancar merupakan pertanda luar biasa bahwa tubuh sedang berterima kasih atas perawatan yang Anda berikan. Namun sayangnya, banyak orang yang setelah merasakan perubahan positif justru mulai lengah. Mereka merasa sudah sembuh dan mulai kembali pada kebiasaan lama. Inilah salah satu kesalahan terbesar yang membuat kolesterol dan asam urat naik kembali. Kita harus memahami bahwa kesehatan bukanlah hasil yang diperoleh sekali lalu bertahan selamanya. Kesehatan adalah proses yang harus dijaga setiap hari. Sama seperti tanaman yang perlu disiram agar tetap hidup, tubuh kita juga perlu dirawat secara konsisten. Kesalahan pertama yang paling sering dilakukan setelah merasa sehat adalah kembali makan sembarangan. Banyak orang berpikir, karena sudah rutin minum rebusan herbal, maka mereka bisa bebas menikmati makanan apa saja. Mereka mulai lagi makan gorengan, sate kambing, makanan bersantan, dan jeroan. Padahal, ini sama saja seperti mengepel lantai tetapi membiarkan air kotor terus mengalir dari keran. Akibatnya, kotoran akan menumpuk lagi, dan semua usaha sebelumnya menjadi sia-sia. Kesalahan kedua adalah berhenti terlalu cepat. Banyak orang hanya disiplin selama 2 minggu pertama, lalu berhenti begitu gejala berkurang. Tubuh memang cepat merespons di awal, tetapi itu bukan berarti racun atau kolesterol sudah benar-benar bersih. Sama seperti program latihan atau diet, hasil yang permanen hanya bisa didapat jika dilakukan secara berkelanjutan. Jadi, meskipun Anda sudah merasa lebih sehat, tetap lanjutkan rutinitas baik ini. Anda tidak harus meminumnya setiap hari selamanya, tetapi jadikan sebagai bagian dari pola hidup mingguan. Misalnya,
Minum rebusan 3 kali seminggu sebagai perawatan ringan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kesalahan ketiga adalah mengabaikan pemeriksaan rutin. Banyak orang berhenti memeriksakan kadar kolesterol atau asam urat setelah merasa tidak ada keluhan. Padahal, kolesterol dan asam urat adalah pembunuh senyap. Mereka sering tidak menimbulkan gejala sampai sudah sangat parah. Pemeriksaan rutin adalah cara terbaik untuk memastikan tubuh Anda tetap dalam kondisi stabil. Setidaknya lakukan tes darah setiap 3 bulan sekali. Dengan begitu, Anda bisa melihat hasil nyata dari usaha yang Anda lakukan dan menyesuaikan pola hidup bila diperlukan. Kesalahan berikutnya adalah kurang memperhatikan keseimbangan antara istirahat dan aktivitas. Ada orang yang setelah merasa sehat langsung beraktivitas berlebihan, bekerja terlalu keras, atau olahraga berat tanpa pemanasan. Akibatnya, tubuh yang baru pulih justru kelelahan dan peradangannya kambuh kembali. Ingatlah bahwa pemulihan membutuhkan keseimbangan antara bergerak dan beristirahat. Jika Anda melakukan aktivitas fisik, beri waktu tubuh untuk beristirahat dengan cukup. Tidur yang berkualitas akan membantu menjaga kadar hormon tetap seimbang dan mencegah stres yang bisa memicu kenaikan kolesterol. Kesalahan lainnya adalah tidak memperhatikan faktor emosional dan stres. Banyak orang berpikir kesehatan hanya urusan makanan dan olahraga, padahal pikiran yang tenang memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan tubuh. Stres kronis dapat memicu produksi hormon kortisol yang membuat tubuh menahan lemak dan meningkatkan tekanan darah. Ketika stres tidak dikendalikan, kolesterol bisa naik meski Anda sudah makan sehat. Karena itu, penting sekali menjaga ketenangan batin. Lakukan hal-hal yang membuat hati damai, seperti berdoa, berkebun, berjalan santai di pagi hari, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Pikiran yang tenang membuat darah mengalir lebih lancar dan organ tubuh bekerja lebih baik. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah mengabaikan pentingnya hidrasi. Setelah merasa sehat, banyak orang kembali lupa minum air putih secara teratur. Padahal air putih adalah bagian penting dari detoksifikasi tubuh. Air membantu ginjal membuang sisa asam urat, memperlancar pencernaan, dan menjaga kekentalan darah agar jantung tidak bekerja terlalu keras. Jika tubuh kekurangan cairan, asam urat bisa menumpuk kembali di sendi, dan rasa nyeri pun muncul lagi. Pastikan Anda tetap minum cukup air setiap hari, setidaknya 8 gelas, dan tambahkan 1 atau 2 gelas ekstra bila Anda beraktivitas di bawah sinar matahari atau banyak berkeringat. Kesalahan lain yang jarang disadari adalah mengandalkan ramuan tanpa perubahan gaya hidup menyeluruh. Rebusan herbal memang membantu, tetapi jika pola makan, tidur, dan aktivitas tetap tidak seimbang, maka hasilnya tidak akan bertahan lama. Tubuh membutuhkan sistem dukungan yang utuh. Ramuan adalah katalis, bukan penyelamat tunggal. Karena itu, tetap pertahankan kebiasaan baik yang sudah dibangun. Makan lebih banyak sayur, mengurangi garam dan gula berlebihan, menjaga berat badan ideal, serta rutin berolahraga ringan. Semua ini adalah pondasi kesehatan jangka panjang yang tak tergantikan. Saya ingin Anda memahami satu prinsip penting, menjaga jauh lebih mudah daripada mengobati. Jika Anda menjaga pola hidup sehat setelah tubuh pulih, maka peluang kambuhnya penyakit akan sangat kecil. Tetapi jika Anda lalai dan kembali ke kebiasaan lama, tubuh akan kembali pada titik awal. Bahkan, kerusakannya bisa lebih cepat dari sebelumnya karena organ sudah pernah bekerja keras sebelumnya. Jagalah hasil yang sudah Anda perjuangkan. Setiap gelas rebusan yang Anda minum, setiap langkah pagi yang Anda ambil, dan setiap makanan sehat yang Anda pilih adalah investasi untuk masa depan tubuh Anda. Satu hal lagi yang sering dilupakan adalah konsistensi kecil setiap hari lebih penting daripada perubahan besar sesaat. Tidak perlu melakukan semua hal secara ekstrim. Tidak perlu memaksakan diet ketat atau olahraga berat. Yang terpenting adalah disiplin melakukan hal-hal kecil secara berulang. Minum air putih cukup setiap hari, tidur tepat waktu, mengurangi makanan berlemak, dan tetap berpikir positif. Inilah kunci menjaga tubuh tetap seimbang. Konsistensi kecil ini yang membuat kesehatan Anda bertahan lama, bahkan hingga usia lanjut. Sebagai dokter, saya sering melihat 2 tipe pasien. Yang pertama, mereka yang mau berjuang memperbaiki gaya hidupnya dengan perlahan, dan hasilnya luar biasa. Mereka tetap sehat di usia tua, jarang sakit, dan hidup dengan penuh semangat. Yang kedua, mereka yang hanya rajin di awal lalu berhenti di tengah jalan karena merasa sudah sembuh. Sayangnya, kelompok kedua ini sering kembali ke rumah sakit dengan keluhan yang sama, bahkan lebih parah. Karena itu, saya selalu mengingatkan, kesehatan bukan tujuan akhir. Jika Anda telah sampai di tahap ini,
berarti Anda sudah berada di jalur yang benar. Tubuh Anda mulai pulih, pikiran Anda lebih tenang, dan kebiasaan sehat mulai terbentuk. Nikmati prosesnya dengan penuh kesadaran. Rasakan setiap perubahan kecil sebagai tanda kemenangan Anda melawan dua musuh besar, kolesterol dan asam urat. Di bab terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan panjang ini dengan pesan penting tentang makna sejati kesehatan. Kita akan membicarakan bagaimana tubuh, pikiran, dan jiwa bekerja bersama untuk menciptakan keseimbangan hidup. Tetap bersama saya di channel FJR Gemilang, karena bab berikutnya akan menjadi penutup sekaligus pengingat bahwa hidup sehat bukan sekadar tujuan, melainkan bentuk rasa syukur atas kehidupan itu sendiri. Pemirsa setia channel FJR Gemilang, kita telah sampai pada bab terakhir dalam perjalanan panjang membahas tentang kolesterol, asam urat, dan cara alami menjaga tubuh tetap sehat. Kita sudah mengenal dua musuh besar yang diam-diam bekerja di dalam tubuh, belajar memahami tanda-tandanya, dan menemukan cara sederhana untuk melawannya melalui kekuatan alam yang Tuhan sediakan, daun salam, serai, dan jahe. Kita juga telah membahas bagaimana pola makan, gaya hidup, serta pola pikir berperan besar dalam menentukan arah kesehatan kita. Sekarang, saatnya kita merenung sejenak tentang makna sebenarnya dari kesehatan itu sendiri. Banyak orang baru menyadari nilai kesehatan ketika mereka kehilangannya. Saat tubuh sudah tak lagi sekuat dulu, saat langkah terasa berat, atau ketika dokter mulai melarang makanan yang dulu disukai, barulah muncul penyesalan. Padahal, kesehatan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Tidak peduli seberapa besar harta yang dimiliki, jika tubuh sudah rusak, semua itu tidak lagi berarti. Hidup sehat adalah anugerah, dan menjaganya adalah bentuk syukur tertinggi dari seorang manusia kepada Sang Pencipta. Menjaga kesehatan bukan hanya tentang mencegah penyakit, tetapi tentang menghargai kehidupan. Setiap kali Anda bangun pagi tanpa rasa nyeri, setiap kali Anda bisa berjalan tanpa bantuan, setiap kali Anda bisa menarik napas panjang tanpa sesak, itu semua adalah karunia besar. Banyak orang di luar sana yang merindukan hal-hal sederhana itu, namun tak lagi bisa merasakannya. Karena itu, jangan pernah anggap remeh tubuh yang Anda miliki. Tubuh adalah rumah yang diberikan Tuhan untuk kita tempati selama hidup di dunia. Jika rumah ini rusak karena kelalaian, maka kenyamanan hidup pun akan hilang. Perjalanan menuju tubuh sehat bukanlah jalan yang mudah. Ia membutuhkan kesabaran, kedisiplinan, dan ketulusan. Banyak orang ingin hasil cepat, tetapi lupa bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Sama seperti tanaman yang butuh disiram dan dirawat setiap hari, tubuh juga butuh perhatian yang konsisten. Tidak ada ramuan yang bekerja dalam semalam. Tidak ada perubahan yang abadi tanpa usaha yang berulang. Namun kabar baiknya, setiap usaha kecil yang Anda lakukan akan selalu memberi hasil, sekecil apapun itu. Ketika Anda meminum rebusan daun salam, serai, dan jahe setiap pagi, jangan sekadar melihatnya sebagai rutinitas. Lihatlah sebagai bentuk kasih Anda pada diri sendiri. Saat Anda berjalan pagi, makan dengan porsi seimbang, atau menghindari makanan yang berlebihan, itu semua adalah tanda bahwa Anda menghormati tubuh yang telah setia melayani Anda selama puluhan tahun. Tubuh tidak meminta banyak, hanya ingin dijaga dengan kasih dan tidak dibebani dengan kebiasaan yang merusaknya. Jika Anda bisa melakukan itu, maka tubuh akan membalas dengan cara yang tidak terbayangkan. Daya tahan meningkat, pikiran jernih, dan semangat hidup kembali tumbuh. Hidup sehat juga bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang mental dan spiritual. Pikiran yang tenang dan hati yang damai memiliki pengaruh besar terhadap tubuh. Ketika Anda hidup dalam stres, cemas, dan kemarahan, tubuh merespons dengan melepaskan hormon-hormon yang bisa merusak metabolisme. Sebaliknya, ketika Anda hidup dengan rasa syukur, sabar, dan ikhlas, tubuh akan berfungsi dengan lebih seimbang. Itulah sebabnya mengapa orang yang bahagia cenderung lebih sehat dan awet muda. Senyum yang tulus, pikiran yang positif, dan hati yang bersyukur adalah obat alami yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Sebagai manusia, tentu kita tidak bisa menghindari sepenuhnya rasa sakit atau penyakit. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menghadapinya. Sakit adalah cara tubuh memberitahu bahwa ada yang salah, bahwa kita perlu memperlambat langkah dan memperhatikan diri sendiri. Alih-alih mengeluh, jadikan setiap rasa tidak nyaman sebagai pengingat untuk kembali ke kebiasaan baik. Tidak ada jalan pintas menuju kesembuhan, tetapi setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat tulus akan membawa hasil besar. Saya sering mengatakan kepada pasien saya bahwa obat terbaik bukanlah pil atau kapsul, melainkan kesadaran diri. Kesadaran bahwa tubuh ini bukan milik kita sepenuhnya, melainkan titipan yang harus dijaga.
Setiap kali Anda menolak makanan yang berlebihan, setiap kali Anda memilih berjalan kaki daripada duduk diam, setiap kali Anda memilih minum air putih daripada minuman manis, itu adalah bentuk ketaatan pada kodrat tubuh. Dalam kesederhanaan itulah letak kekuatan sejati kesehatan. Banyak pasien saya yang datang dengan keluhan berat, tetapi kemudian berubah total setelah mereka mengubah pola pikir. Ada seorang ibu berusia 63 tahun yang menderita kolesterol tinggi selama bertahun-tahun. Ia sudah mencoba berbagai obat, tetapi kadar kolesterolnya tidak pernah stabil. Hingga suatu hari ia berkata kepada saya bahwa ia ingin berhenti melawan tubuhnya dan mulai bersahabat dengannya. Ia mulai berjalan pagi setiap hari, minum air putih lebih banyak, dan meminum rebusan daun salam, serai, serta jahe secara teratur. Beberapa bulan kemudian, hasil pemeriksaannya membaik drastis. Ia berkata dengan mata berkaca-kaca bahwa ternyata tubuhnya tidak jahat, tubuhnya hanya lelah karena ia perlakukan dengan salah selama ini. Kata-kata sederhana itu selalu saya ingat sampai hari ini. Dari kisah itu kita belajar bahwa tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya, asalkan kita memberi kesempatan. Ramuan alami hanyalah alat bantu. Sumber kesembuhan sejati ada pada keputusan Anda untuk berubah. Ketika Anda memilih untuk hidup sehat, tubuh Anda akan menyesuaikan diri, sel demi sel, organ demi organ, hingga akhirnya keseimbangan kembali tercipta. Pemirsa FJR Gemilang, perjalanan hidup sehat bukanlah lomba cepat, melainkan perjalanan panjang yang harus dijalani dengan kesabaran. Kadang ada hari di mana tubuh terasa lelah, atau hasil pemeriksaan tidak seindah harapan. Jangan menyerah. Kesehatan sejati bukan sekadar tidak adanya penyakit, tetapi kemampuan untuk terus berjuang, terus bergerak, dan terus bersyukur dalam setiap keadaan. Saya ingin Anda menutup mata sejenak dan mengingat hal-hal kecil yang sering Anda abaikan. Napas yang mengalir lancar, langkah yang masih kuat, senyum orang-orang yang Anda cintai. Semua itu adalah alasan untuk menjaga diri. Karena dengan tubuh yang sehat, Anda bisa tetap menjadi pelindung, penopang, dan kebanggaan bagi keluarga. Anda bisa menikmati waktu bersama cucu, menolong sesama, dan menjalani hidup dengan tenang tanpa rasa takut akan penyakit. Pada akhirnya, rebusan daun salam, serai, dan jahe bukan hanya tentang ramuan untuk menurunkan kolesterol atau mengurangi asam urat. Lebih dari itu, ia adalah simbol dari kembalinya kita kepada kesederhanaan hidup. Allah menyediakan segalanya untuk kita, asalkan kita mau menghargainya. 3 bahan itu mengajarkan bahwa sesuatu yang kecil dan sederhana bisa memiliki kekuatan besar bila digunakan dengan bijak dan penuh keyakinan. Terima kasih telah menemani saya hingga akhir pembahasan panjang ini di channel FJR Gemilang. Semoga setiap kata yang Anda dengar menjadi pengingat bahwa menjaga tubuh berarti menjaga kehidupan. Tetaplah semangat, teruslah bersyukur, dan percayalah, tubuh yang Anda rawat hari ini adalah anugerah yang akan membalas Anda dengan kehidupan yang lebih panjang, damai, dan bermakna. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, dan tetaplah hidup dengan sehat, bahagia, serta penuh rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.